Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kepada siapakah kitab Wahyu ini layak untuk dipercayakan. Saudaraku, karena kitab Wahyu ini merupakan satu puncak pengajaran di akhir zaman, bahkan dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu yang menjadi petunjuk terakhirnya adalah kitab Wahyu. Ini artinya orang Kristen itu penghujung akhirnya adalah kepada kitab Wahyu. Di sana akan ditunjukkan kemana arah kekristenan yang sesungguhnya. Saudaraku, orang yang akan mewarisi atau memahami rahasia kitab Wahyu ini adalah orang yang rendah hati, yang memiliki sifat seperti Yusuf, yang dulu mentakbirkan artinya mimpi Fir'aun, kemudian juga memiliki sifat seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang dia memiliki begitu rindu terbukanya rahasia firman Tuhan, sampai dikatakan Yohanes ini menangis terseduh-seduh. Wahyu pasal 5 ayat 4, untuk terbukanya meterai rahasia dari firman Tuhan yang tersembunyi ini. Jadi kitab Wahyu ini akan dipahami oleh orang yang berkarakter Yusuf dan berkarakter Yohanes. Saudaraku, kita akan menyimak dulu ini sifat Yusuf. Saudaraku, Yusuf ini merupakan anak dari Yakub dan Rahel. Saudaraku, jadi Yakub ini memiliki dua istri. Pertama Lea, itu dia dari Lea itu melahirkan anak yang namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, kemudian Isakar dan Zebulon. Kemudian dari budaknya Lea atau Silpa itu Yakub memiliki anak yang namanya Gad dan Asher. Kemudian dari budaknya Rahel, karena Rahel dulu buru-buru selak pengen punya anak begitu saudaraku, dia akhirnya menyuruh Yakub ini untuk mengawini budaknya Rahel yang namanya Bilha, dan lahirlah Dan dan Naftali. Saudaraku, kemudian ternyata rahimnya Rahel ini dibuka saudaraku oleh Tuhan. Dan setelah Rahel terbuka rahimnya saudaraku, dia bisa mengandung, akhirnya dia melahirkan Yusuf dan Benyamin, anak nomor yang ke-11 dan 12. Saudaraku, jadi Yusuf ini anak yang nomor 11. Saudaraku, Yusuf ini selain dia memiliki wajah yang tampan digambarkan di dalam Alkitab begitu saudaraku, dia juga memiliki satu kepribadian yang istimewa, sampai bapaknya Yakub ini dia sangat mengasihi Yusuf. Lain, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, karena karakternya yang rendah hati, yang pemaaf, yang baik hati, yang tidak sombong. Saudara, ini karakter Yusuf. Bahkan berangkat dari mimpi ini, Yusuf menjadi seorang yang sangat penuh hikmat dan makrifat Allah. Saudaraku, jadi ini Yusuf, saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 dan selanjutnya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku.
Ayat selanjutnya saya bacakan. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan kepada saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudaraku, jadi Yusuf ini berawal dari mimpi untuk menjadi seorang pemimpin besar, untuk menjadi tokoh yang sangat berguna pada zamannya. Saudaraku, Yusuf ini berawal dari mimpi. Artinya dari sesuatu yang sederhana. Saudaraku, jadi Yusuf ini, saudaraku, berawal dari mimpi yang kemudian dia memang memiliki kepribadian yang rendah hati, yang pemaaf, penuh belas kasihan, hatinya mudah tersentuh. Saudaraku, tidak mudah dendam kepada saudara-saudaranya. Sekalipun melalui proses yang begitu berat akibat iri dan dengkinya saudara-saudaranya tersebut. Saudaraku, yang penting untuk kita ketahui bahwa Yusuf ini nantinya dia yang berhasil membuka tabir rahasia mimpi Fir'aun mengenai terjadinya 7 tahun masa kelimpahan panen raya yang kemudian akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan besar. Saudaraku, itulah tonggak dari kesuksesan Yusuf, saudaraku. Jadi Yusuf ini, saudaraku, memiliki kepikiran Allah di dalam hidupnya. Di dalam hati dan kepikirannya ini ada kepikiran Allah, hikmat Allah yang luar biasa. Pikiran Allah menyatu di dalam diri Yusuf ini. Saudara perhatikan baik-baik. Sejak awal dari kehidupan Yusuf, dia yang diberi rahasia tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Saudaraku, ini seperti busur, saudaraku. 7 tahun kelimpahan ini, kalau sudah melihat skemanya, kemudian akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan besar. Itu satu rahasia busur waktu, saudaraku. 7 tahun kelaparan ini yang nanti akhirnya menjadi acuan inti dari terbukanya rahasia kitab Wahyu di akhir zaman oleh hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Ini dulunya diterima oleh Yusuf itu, saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik. 7 tahun masa kelaparan. Busur waktu 7 tahun masa kelaparan. Ini dulu yang membukakan rahasianya adalah Yusuf. Kemudian sekarang menjadi acuan dari para hamba Tuhan untuk bisa mengartikan tentang kejadian di akhir zaman. Tentang masa kelaparan besar yang akan terjadi, tentang kegenapan kitab Wahyu 7 tahun terakhir yang akan terjadi di akhir zaman. Ini dulu yang mengartikan, yang tahu kronologisnya adalah Yusuf. Dia yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia yang dimasukkan di dalam sumur. Saudaraku, dia yang kemudian dijual. Dia yang kemudian, saudaraku, masuk di keluarga Potifar, kemudian difitnah masuk penjara. Saudaraku, dialah yang membukakan tabir rahasia akhir zaman tentang 7 tahun masa kelaparan, kegenapan kitab Wahyu. Sosok Yusuf ini, saudaraku, perhatikan baik-baik. Dia orang yang rendah hati dan pemaaf. Saya sangat yakin Yusuf ini memiliki pergaulan yang sangat intim kepada Tuhan. Tetapi dia nggak sombong, saudaraku. Dia cuma bercerita saja tentang mimpinya, yaitu berkas-berkas gandum saudaranya yang mengelilingi berkas gandumnya. Kemudian 11 bintang, bulan dan matahari yang bersujud kepadanya, itu saja. Dia cuma bercerita mimpinya. Sekalipun secara pribadi saya yakin dia memiliki pengalaman spiritual pribadi dengan Tuhan. Tapi dia nggak sombong.
Nggak perlu sombong, naik turun ke surga diberitahu ini itu, saudaraku. Ini yang tahu tentang penjabaran kronologis dari awal rahasia terbukanya kitab Wahyu loh, saudaraku. Yusuf ini yang mentakbirkan arti mimpi Fir'aun, akan terjadi kelaparan besar, dan itu apa yang disampaikan oleh Yusuf, yang diterjemahkan oleh Yusuf itu betul-betul terjadi. Apa yang diucapkan oleh Yusuf itu ya dan amin. Bukan nubuatan yang meleset, saudaraku, tapi satu nubuatan ya dan amin. Perhatikan baik-baik ini. Yusuf ini, saudaraku, orang sederhana, tidak sombong, saudaraku. Dia punya pergaulan intim kepada Tuhan sampai dia bisa mentakbirkan mimpi Fir'aun yang begitu rumit dan sulit itu. Saya yakin dia begitu dekat dengan Tuhan. Tapi dia nggak sombong, nggak bilang aku naik turun ke surga, ke neraka, kayak itu. Kalau memang saudara kan surga, tunjukkan hasilmu dari surga untuk dunia ini apa, untuk menyelamatkan manusia ini apa. Jangan bilang ke surga cuma nanti jual cerita, buat apa? Nggak ada gunanya. Jadi kalau memang saudara dibawa ke surga oleh Tuhan, ada pengalaman seperti itu, nggak usah deh di bulan baleni. Untuk apa? Yusuf yang mengerti takbir rahasia Fir'aun saja tidak seperti itu, saudaraku. Dia yang pikirannya itu pikiran Tuhan, hikmat dan makrifat Allah. Dia nggak sombong seperti itu, saudaraku. Perhatikan baik-baik ini. Yusuf rendah hati, tidak sombong. Pengalamannya saya yakin kepada Tuhan sangat erat, sangat intim. Dia bisa mentakbirkan makna mimpi dari 7 tahun masa kelaparan besar yang akan terjadi di negaranya Fir'aun waktu itu. Kemudian bahkan ini merupakan acuan nubuatan mengenai terjadinya 7 tahun kelaparan sebelum Tuhan datang. Merupakan acuan dari terbukanya rahasia kitab Wahyu di akhir zaman. Yusuf yang menerima rahasia sebesar itu, saudaraku, dia cuma menceritakan mimpinya. Gak pernah bilang, aku diangkat ke surga melihat ini, itu, saudaraku. Tidak, saudaraku. Yusuf sangat rendah hati, tidak sombong rohani sedikit pun. Tetapi apa yang ada di dalam benaknya, pikirannya itu adalah pikiran Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan adalah benar. Karena pikirannya adalah makrifat Allah. Kepikiran Allah ditaruh di dalam diri Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan ini. Pertama, Yusuf ini orang yang sangat rendah hati. Tidak sombong rohani. Sombong rohani itu tidak kentara, tapi membuat orang jatuh fatal, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, meskipun Yusuf ini disengsarakan oleh saudara-saudaranya, namun Yusuf ini dia memiliki satu hati yang luar biasa, memaafkan. Sekalipun ketika dia diproses, saya yakin ketika dia dimasukkan ke sumur, Yusuf itu menangis. Tangisnya sendu, saudaraku, menggapai tahta Tuhan. Yusuf. Kemudian ketika dia dijual ke Mesir, kemudian masuk di keluarga Potifar dan difitnah di dalam penjara, dia menangis, saudara, tapi dia diam. Tangisannya menggapai tahta surga. Akibatnya, saudaraku, Yusuf ini dipercaya satu rahasia yang sangat besar, bisa mengungkap rahasia yang siapapun tidak bisa membuka pada saat itu. Orang-orang ahli, pakar-pakar di sekitarnya Fir'aun, tidak ada yang bisa tahu mimpinya Fir'aun. Hanya Yusuf, seorang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dia selalu menangis ketika di hadapan Tuhan, ketika dia
berhadapan dengan satu masalah, dia menangis di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang seperti ini. Saudaraku, bahkan Yusuf itu orang yang sangat lembut hati, tegar di hadapan manusia, namun air matanya selalu tercurah untuk Tuhan. Air matanya menggapai tahta surga, sehingga bisa menyibakkan segala rahasia. Saudaraku, bahkan ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, dia selalu menyendiri, menyembunyikan air matanya di depan saudara-saudaranya. Ini seperti ketika kelaparan itu terjadi di tanah Mesir dan di sekitarnya, saudara-saudaranya datang kepada Yusuf yang pertama ini. Mereka, saudara-saudaranya itu rupanya teringat bahwa mereka pernah berdosa kepada Yusuf. Kemudian mereka datang, mereka belum tahu bahwa yang memimpin Mesir ternyata adalah Yusuf. Saya akan bacakan Kejadian pasal yang ke-42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betul kita telah menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudaraku, waktu Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf memohon kepada saudara-saudaranya, tapi saudara-saudara nggak ada yang mempedulikannya, tetap dimasukkan ke sumur. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Saudaraku, itu percakapan saudara-saudara Yusuf. Saudaraku, ketika datang ke Mesir dan belum tahu bahwa di Mesir itu yang menjadi pemimpinnya adalah Yusuf. Saudaraku, saya bacakan ayat selanjutnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Saudaraku, kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sudahnya ada kisah-kisah yang haru yang selanjutnya. Jadi di depan mata saudara-saudara yang pernah menganiaya dia, pernah memasukkan ke dalam sumur, Yusuf tetap memaafkan. Bahkan ketika mereka bersujud datang di kaki Yusuf meminta karena kelaparan, Yusuf tidak tega. Dia masuk kamar dan menangis. Air matanya kembali menetes menggapai tahta Tuhan, tidak ditunjukkan kepada siapapun. Saudaraku, ini karakter Yusuf. Dia pemaaf. Selanjutnya, saudaraku, ini setelah kedatangan yang pertama, kemudian gelombang yang kedua. Ini juga saudara-saudara Yusuf ini datang lagi, saudaraku. Saya akan baca sekarang Kejadian pasal 43 ayat 28. Ini gelombang yang kedua, karena setelah tadi membawa makanan dan selanjutnya secukupnya kepada Yakub, dibawa ke rumah untuk kecukupan kebutuhan makan hari-hari mereka. Kemudian setelah habis, maka datang lagi, saudaraku. Jawab mereka, hambamu ayah kami ada, selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihat nyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis.
Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Saudaraku, jadi doanya Yusuf ini selalu di dalam kondisi Tuhan saja yang mengerti. Hatinya penat, penuh derita, tapi Tuhan saja yang mengerti. Menggapai tahta Tuhan. Saudaraku, jadi ini karakter Yusuf. Bahkan nanti ketika dia menyatakan diri kepada saudara-saudaranya di Kejadian pasal 45, lah ini ketika nanti tangis Yusuf betul-betul pecah, saudaraku. Kejadian pasal 45. Ini ketika Yusuf jujur mengaku, inilah aku Yusuf yang dahulu kamu jual, yang dahulu kamu masukkan ke dalam sumur. Yusuf, saudaraku, pasal Kejadian pasal 45 ayat 1 saya bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, karena ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata, saudara-saudaraku, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudaraku, Yusuf yang pemaaf. Pertama, tadi itu Yusuf yang tidak sombong rohani, sekalipun dia memiliki kepikirannya Tuhan. Makrifat Allah di dalam pikirannya ditanam di sana. Saudaraku, akan tetapi dia tidak sombong. Dia hanya menceritakan mimpinya saja, tidak lebih. Tetapi saudara-saudaranya sudah iri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah sifat Yusuf. Sifat yang tidak sombong rohani, tidak mengobral cerita-cerita surga, cerita-cerita neraka, tetapi menunjukkan kalau dia memang sudah pernah ke surga. Itu ada hasilnya. Apa? Kuasa Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Mesir. Untuk membuka tabir rahasia mimpi Fir'aun. Untuk menyelamatkan umat manusia kalau sekarang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah karakter Yusuf. Jadi Yusuf ini pertama dia memiliki sikap yang tidak sombong, rendah hati. Yang kedua, dia tangisannya menggapai tahta Allah. Setiap kali menangis, dia menyembunyikan diri. Dia berdoa sungguh-sungguh. Ketika dia di sumur, dia juga berdoa sungguh-sungguh. Karena tidak ada yang menolong lagi selain Tuhan. Ketika dia dijual kepada kabilah orang Ismail yang lewat, kemudian dijual ke Mesir, Yusuf juga menangis itu, saudaraku. Tapi tidak ditulis di dalam Alkitab ini. Saudaraku, sesuai yang ditulis oleh di dalam kitab selanjutnya, yaitu Mazmur pasal 56 ayat 8-9. Orang yang layak menerima rahasia Tuhan, rahasia kitab wahyu, rahasia meterai yang terbuka, itu adalah orang-orang yang memiliki sedemikian. Saya bacakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Amin. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi air mata Yusuf, ratapan Yusuf, ketika dia berada di sumur, dia memohon pertolongan pada saudara-saudaranya yang menggembala, tidak dikasih tolong, saudaraku. Dia menangis, tangisannya menggapai tahta Tuhan, membukakan meterai-meterai sehingga rahasia-rahasia yang begitu dalam diterima oleh Yusuf. Ketika dia dijual, dia menangis, tangisannya menggapai tahta Tuhan. Kemudian ketika dia difitnah, masuk penjara, dia menangis juga di sana, saudaraku.
tangisannya menggapai tahta Tuhan. Bahkan kepada saudara-saudaranya ketika hatinya tersentuh, dia selalu sembunyi. Air matanya, air mata Yusuf, ratapan Yusuf, saudaraku, ini diukur oleh Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang yang bisa mentakbirkan mimpi Fir'aun, menjadi orang yang layak dipercaya rahasia besar Tuhan. Saudaraku, orang yang memiliki karakter rendah hati, menangis di kaki Tuhan. Sudahkah itu saudara punya ini? Ataukah saudara ini sombong di hadapan Tuhan? Sombong rohani? Menyombongkan pengalaman-pengalaman rohanimu? Yusuf tidak. No. Yusuf rendah hati. Sekalipun kepikirannya adalah kepikiran Tuhan, hikmatnya adalah hikmat Tuhan, pikiran Tuhan ada di dalam diri Yusuf. Yusuf tidak sombong. Itulah karakter orang-orang yang layak menerima rahasia kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf juga memiliki jubah yang maha indah yang dibikinkan oleh bapaknya sehingga saudara-saudaranya iri. Jubah itu berbicara dari dia memang penuh hikmat, pengajarannya luar biasa, penuh kasih karunia di dalam menjabarkan segala sesuatu. Jubah maha indah. Kemudian mimpinya pun, saudara, kalau saudara perhatikan, mimpinya itu 11 bintang. Kemudian rembulan dan matahari bersujud kepadanya. Ini apa, saudaraku? Artinya ini menunjuk Wahyu pasal 12. Seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Kalau sudah membaca Wahyu pasal 12, dan aku melihat seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, berada di berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, saudaraku. Ini erat rahasia kitab Wahyu, erat dengan pembukaan rahasia kitab Wahyu di akhir zaman, bahwa jubahnya Yusuf ini adalah jubah dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Jubahnya 7 guru, jubahnya 7 tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, yang akan membawa kepada kesempurnaan rencana Tuhan di akhir zaman. Mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Dia yang penuh dengan kasih Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membuka Wahyu pasal 5. Ini terbukanya gulungan kitab. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Maka aku melihat di tangan kanan dia, di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi ini ada kitab yang sebelah luarnya ditulis, sebelah dalamnya ditulis, digulung, disegel di dalam 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Ini tangisan Yohanes, saudaraku. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ini sikap Yohanes. Terbukanya meterai di akhir zaman, terbukanya gulungan kitab. Saudaraku, kitab itu tertulis sebelah luar dan sebelah dalamnya. Kitab Wahyu ini tersegel, saudaraku.
sebelah luarnya bebas dibaca orang siapa saja bisa. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, surat kepada ketujuh jemaat itu bisa dibaca siapa saja. Kitab Wahyu pasal 1 juga bisa dibaca siapa saja. Bahkan sampai pasal yang terakhir bisa dibaca siapa saja. Itu tulisan luarnya, tetapi rahasia yang di dalamnya, saudaraku. Ini yang akan menjabarkan hanya orang yang memiliki karakter Yusuf, yang memiliki jubah Yusuf, pakaian matahari, bulan, dan bintang. Tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, rahasia kitab Wahyu pasal 1 misalnya, 7 bintang yang di tangan kanan Allah, yang kemudian di Wahyu pasal 1 ayat 16 ayat 20 diterangkan bahwa itu adalah hamba Tuhan yang akan diutus untuk menjadi penggenap pelaksanaan amanat agung Tuhan di akhir zaman. Ini kalau tidak disingkap rahasianya, tidak ada yang mengerti. Wahyu pasal 2 yang menjadi tujuan dari surat kepada 7 jemaat, bahwa itu ternyata bukan malaikat yang di langit, tetapi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang disebut gembala dari tipe jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kalau ini tidak disingkapkan, tidak akan pernah ada yang tahu. Saudaraku, jadi gulungan kitab Wahyu ini satu gulungan yang luar biasa sekali. Nanti kalau dibuka rahasianya, nanti menimbulkan kegoncangan-kegoncangan. Oleh karena itu, sekarang pun saya membuka hanya sedikit, saudaraku, garis besarnya saja. Karena nanti kalau dibuka rahasianya, akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan besar. Saya ingat Desember tanggal 19 tahun 2000, tanggal 9 2019 bulan Desember, saya memberitakan bencana massal di muka bumi. Terjadilah virus Wuhan. Kemudian itu tanggal 9 Desember 2019. Dunia masih enak, masih nyaman. Kemudian baru kemarin saya bicara mengenai runtuhnya bait suci Allah yang disalahgunakan. Ada satu yang runtuh sebagai tanda kecil saja, saudaraku. Saya kalau ngomong seperti itu, saudaraku, ini tidak sampai hati, saudaraku, sebetulnya. Tapi Roh Tuhan yang mengatakan supaya itu dikatakan, karena waktunya sudah dekat. Kegenapan kitab Wahyu 7 tahun terakhir ini segera kita akan jelas. Runtuhnya bait-bait Allah secara jasmani dalam fungsi itu sudah dekat, saudaraku. Kemudian kita akan masuk dalam kegerakan kitab Wahyu yang dipimpin oleh 7 bintang, yang dia hamba-hamba Tuhan yang laksana Yusuf, memiliki hati rendah hati seperti Yusuf. Dia tidak sombong rohani meskipun dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia juga pemaaf. Hatinya seperti hati Yusuf. Air matanya menggapai surga, menggapai tahta Allah. Sehingga di dalam pikirannya yang ada adalah hikmat Allah. Sehingga kalau dia ngomong, ya dan amin, terjadilah. Saya tidak akan membuka terlalu banyak rahasia kitab Wahyu kalau belum waktunya. Saya akan sedikit demi sedikit nanti akan saya sampaikan. Yang jelas tanda masuknya kita dalam kegenapan kitab Wahyu adalah munculnya 7 tokoh, 7 hamba Tuhan kaliber internasional yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 16. Wahyu pasal 1 ayat 20 disebut malaikat 7 jemaat. Di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 disebut malaikat yang menerima, yang dikirimi surat oleh Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Itu tulisan berupa kitab, saudaraku. Itu bukan kepada makhluk gaib, malaikat yang gak kelihatan, tapi kepada hamba Tuhan. Juga nanti meluncurnya 21 malapetaka di akhir zaman itu juga melalui 7 tokoh tadi, tidak melalui malaikat yang meniup trompet ketok langsung di langit, malaikat, gambar malaikat,
mendungnya bergambar malaikat. Bukan begitu. Kejadiannya seperti Musa. Ketika dia menciptakan 10 tulah di Mesir, begitulah nanti keadaan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan mengutus 7 orang hamba Tuhan untuk mencurahkan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, melalui hamba Tuhan, tidak melalui malaikat di langit. Nanti malaikat 7 cuma bedondok datang neng langit, ketok seperti mendung-mendung di langit, ada suara weng, itu suara malaikat. Tidak begitu. Justru Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman untuk menyatakan kuasanya seperti Musa. Saudaraku, inilah rahasia jubah Yusuf yang saya ungkapkan saat ini. Orang-orang, jemaat-jemaat yang rindu memahami kitab Wahyu, milikilah kerendahan hati seperti Yusuf. Kemudian milikilah kerinduan menangis di hadapan Tuhan untuk terbukanya rahasia firman. Rindu untuk mendapat firman yang benar dari Tuhan. Ini sasaran kitab Wahyu. Rendah hati. Kemudian, saudaraku, saudara juga harus memiliki hati yang seperti Yohanes. Juga begitu. Ingin rahasia firman yang betul-betul terbuka, saudaraku. Jadi, kitab Wahyu yang termeterai disegel, yang tertulis luar dan dalamnya, dimeterai dengan 7 meterai. Ini nanti yang membuka Tuhan Yesus, dan pelaksananya melalui 7 tokoh tadi yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, inilah rahasia jubah Yusuf, rahasia air mata Yusuf, rahasia ratapan Yusuf, rahasia yang akan menyibakkan segala macam rahasia yang sampai saat ini belum terpecahkan. Nanti akan terungkap buka dengan sangat jelas dengan kunci munculnya 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, milikilah kerendahan hati seperti Yusuf. Milikilah kerinduan terhadap firman Tuhan, dan milikilah hati seperti Yohanes, selalu rindu akan pembukaan rahasia firman Tuhan. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.